Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan saya Dawalul Ajmanul Alisa dengan NPM 1950258 akan mempresentasikan tentang etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Sebelum masuk ke materi, mari kita pahami dulu apa itu ilmu dan etika. Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan penelitian. Nah, untuk etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku dan perbuatan manusia hubungannya dengan baik dan buruk. Dikutip dari Rashidi pada tahun 2011. Etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu empiris yang berarti ilmu yang didasarkan pada fakta dalam pembicaraannya tidak pernah melepaskan diri dari fakta, yaitu yang didasarkan pada yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, dan sebagainya. Dikutip dari Bosseri pada tahun 2014, tujuan etika adalah menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas ke inti pembahasan. Yang pertama, yaitu etika dan ilmu. Kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi, yaitu manusia kehilangan hakikat dirinya. Dalam hal ini, muncullah adanya dualisme dari ilmuwan terhadap ekses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi, yang berarti kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan ilmuwan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Yang kedua ada etika ilmiah. Etika termasuk kelompok filsafat praktis. Dikutip dari Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika secara umum, merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Yang kedua, etika secara khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu. Nah, dari Suseno pada tahun 1988 dalam Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan masyarakat. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian ilmiah, menurut Suharjana 2011 terbagi atas 5, yaitu trustworthy, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat adil, yang kelima cinta dan perhatian. Selanjutnya, menurut Samsi pada tahun 2011 menyatakan bahwa etika ilmiah mengandung 10 nilai-nilai, antara lain yang pertama kejujuran, yang kedua objektivitas, yang ketiga integritas, yang keempat kehati-hatian, yang kelima keterbukaan, yang keenam penghargaan properti intelektual, yang ketujuh respek terhadap kolega, yang kedelapan kerahasiaan, yang kesembilan kepatuhan hukum, dan yang terakhir perlindungan subjek atau responden penelitian.
Yang selanjutnya dikutip dari Rashidi 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan sedikitnya ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih, yang kedua, bersikap selektif, yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik, yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti, yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin, dan yang terakhir, memiliki sikap etis. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu tanggung jawab ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan, tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral segi profesional dan segi moral. Tanggung jawab segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi mencakup asas kebenaran, kejujuran, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis. Sedangkan yang dimaksud tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.